menurut saya, pertama itu ya saya usulkan jangan ada rekrutmen pegawai negeri lagi, CPNS. Terimalah P3K itu yang sesuai umur lebih muda lah ya. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu sebetulnya political will kita, Pak ya. Political will, kemauan politik Komisi 2, DPR RI dan pemerintah. Karena fungsi pemerintah dan DPR itu sangat penting, strategis di dalam kebijakan nasional, dalam apa saja. Kalau kata pemerintah DPR A, pasti A itu, nggak bisa berubah. Jadi akhirnya kami berkesimpulan ini hanya bisa dilakukan atas keputusan bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2. Terutama apa yang tadi ditekankan oleh Gubernur Sulteng mengenai kenapa P3K itu tidak diputuskan saja menjadi masuk dalam DAU, seperti juga gaji ASN selama ini. Ini semua kemauan politik. Nah, kalau tidak ada kemauan politik, akhirnya kita muter-muter lagi, Pak. P3K honor, nanti tambah lagi ASN, P3 tetap existing, ya. Nah, di dalam konteks ini, Ibu Menteri Pan-RB, kita sebetulnya nggak perlu lagi menerima pegawai negeri, CPNS, cukup ditingkatkan kompetensi P3K yang ada, tergantung umurnya, lebih muda mungkin, 30 tahun ke bawah. Jadi dieksekusi saja, kalau misalnya Kabupaten Minahasa Utara memerlukan 200 CPNS, dieksekusi saja dari P3K dengan meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang perlu betul dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah. Tapi sesungguh gini Pak Mendagri ya, saya sudah saya bikin roadmap di kabupaten saya itu, dari 14.000 pegawai negeri ya plus P3K ini, sebetulnya lahan itu bisa dikelola 300 orang saja untuk pembangunan. Dari 1,1 triliun itu, kita hanya perlu 200 miliar saja untuk belanja pegawai. Jadi memang kita sudah ada kegagalan di merumuskan strategi pegawai kita selama ini sepanjang dekade-dekade. Sehingga habis kesedot yang mestinya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan,